I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya dimanapun kalian berada saat ini. Dan mudah-mudahan kalian saat ini bersama orang yang tepat. Seperti biasa guys, kalau aku menyapa kalian di hari Minggu, aku selalu berdoa agar kalian bersama orang yang tepat ya. Karena weekend itu adalah waktu yang paling tepat untuk bersama orang yang tepat. Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Terror Reader. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya. Thank you very much. Sedangkan untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku adalah seorang terror reader guys. Channel ini namanya Be Delightful ya. Channel untuk melihat readingan tarot. Silahkan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini guys. Mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membimbangkan atau buat kalian ragu ya. Amin amin. Mudah-mudahan dapat jawabannya di sini. Oke. All zodiac sign, aku panggil dari Taurus sampai ke Pisces. This is urgent message for the next 7 days guys. Readingan tentang pesan penting untuk kalian selama 7 hari ke depan. Oke. Mohon diingat ini adalah general reading atau energi kolektif. Artinya tidak semua yang sedang menonton video ini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Dalam kesempatan kali ini, aku hanya akan mengambil 2 kartu untuk kalian. 1 kartu dari top of the deck atau dari kartu yang ada di tumpukan paling atas. Itu menggambarkan di mana posisi kalian berada saat ini ketika melihat readingan ini. Dan kemudian 1 kartu dari bottom of the deck. Oke, itu adalah peluang atau kemungkinan yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Oke. Lalu aku akan ambil 1 kartu untuk nasihat dari deck Oracle ini guys. Seperti biasa aku akan shuffle kartu ini hanya 3 kali saja dan membiarkannya mengalir secara alami untuk kalian, untuk masing-masing zodiak ya, dari Taurus sampai ke Pisces nantinya. Dan tentu saja akan ada video extended guys. Masing-masing elemen akan mendapatkan 1 video extended. Oke. Kita mulai dari Earth sign. Yang pertama ada Taurus, Virgo, Capricorn di sini. Halo. Taurus, Virgo, Capricorn. Dan. Ini dia Virgo the Hermit. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku Virgo? Kita lanjutkan dengan fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius. Ini dia Aries the Emperor. Kemudian untuk air sign Libra, Gemini, dan Aquarius. Libra, the Justice. Dan untuk elemen yang terakhir ada water sign. Halo Cancer, Scorpio, Pisces, apa kabar? Oke, Pisces, the Moon. Yes. Jadi ada Virgo, kemudian Aries, lalu Libra, dan Pisces yang akan mendapatkan video extended nanti ya guys ya. Kalau kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya. Di sana kita akan membahas lebih detail tentang urgent message for the next 7 days secara lebih detail guys. Dan tentu saja kan lebih banyak clue, petunjuk, nasihat, dan saran untuk kalian di situ ya. Oke, kita akan segera mulai saja. Jangan membuang-buang waktu lagi, karena aku tahu waktu kalian sangat berharga guys. Dari Earth sign yang pertama, The Hierophant. Halo Taurus. Taurus. I call upon the Almighty God, I call upon the Divine, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Iya. Ini dia pesan penting untuk kalian guys selama 7 hari ke depan Taurus. Yang paling atas ada kartu The Ten of Wands. Zodiak pertama pembukaan udah Ten of Wands gitu ya, beban di dalam pikiran. Dan kemudian bottom of the decknya ada The Seven of Swords. Ada yang membebani kalian guys di saat ini ya, ketika sedang melihat readingan ini. Jadi kalau saat ini kalian nggak punya beban guys, ini bukan untuk kalian. Ini bukan untuk kalian. Iya begitu ya. Lagi banyak pikiran saat ini. The Ten of Wands itu akhir dari beban pikiran sebenarnya ya, karena 10 itu angka terakhir untuk kartu minor arcana. Tapi yang aku lihat
di near future-nya tuh Seven of Swords ini manipulatif, tricky, ya mau bohong, oke, mau banyak trik dan intrik yang dilakukan untuk mengakhiri beban di dalam pikiran. This is not a good combination card Taurus ya. Ini orang yang mau menipu ini. Ada yang mau merencanakan yang nggak baik atau yang manipulatif lah ya. Aku harus bilang manipulatif ya. The Ten of Wands, pusing, udah nggak sanggup mikir lagi, udah nggak tahu gimana caranya lagi membereskan situasi ini. Ini solusinya begitu, dan solusinya tuh yang negatif guys. Hal-hal yang mungkin bisa merugikan orang lain, itu yang mau kalian lakukan. Be careful guys, this is urgent message ya. Diharapkan untuk tidak melakukan hal tersebut karena The Seven of Swords ini bikin situasi hati menjadi tidak tenang, bikin pikiran justru malah lebih tidak tenang. Jadi kamu tuh kayak gali lubang tutup lubang ya. Untuk menghindari masalah yang ini atau mengakhiri masalah yang ini, kamu menciptakan masalah baru. Mungkin kamu belum sadari kalau itu masalah ya, tapi di dalam 7 hari ke depan kamu akan membuat masalah baru untuk menghindari masalah lama, dan masalah kamu akan double guys setelah lewat dari 7 hari ya. Jadi perhatikan baik-baik apa yang akan kamu lakukan dalam 7 hari ke depan. Jangan sampai itu hal yang tricky atau manipulatif, karena itu hanya akan membuat kamu lebih terbebani guys. Beban pikiranmu itu akan 2 kali lipat lebih berat dari yang sekarang kamu jalani kalau kamu memutuskan untuk masuk ke energi Seven of Swords. Ini maling ini guys ya, menipu dan punya tendensi licik. Oke, mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kalian Taurus. Simplify your life. Ini kelihatan orang pergi guys, jadi dia packing dan kemudian barang-barangnya ditinggalin. Lalu yang dia bawa itu hanya sebuah tas kecil di pundaknya. Itu membuat hidupnya jauh lebih simple. Take how it resonates guys, itulah nasihat atau petunjuk untuk kalian selama 1 minggu ke depan untuk menghindari beban masalah ini. Ya, jadi kalian itu kemungkinan besar akan tetap membawa barang-barang yang kalian kemasi itu ya. Not literally, oke. Ini adalah ilustrasi. Jadi yang kalian bawa itu berpindah ke energi The Seven of Swords itu akan membuat beban kalian jadi 2 kali lebih berat. Sementara kartu nasihat ini bilang simplify, tinggalkan yang perlu ditinggalkan, lepaskan yang perlu dilepaskan, dan kemudian pergilah dengan membawa seadanya saja supaya kamu bisa lebih ringan. Ya. The Ten of Wands ini berarti tentang sulitnya kamu melepaskan sesuatu dan kamu mau bawa-bawa terus sehingga bebanmu bertambah berat. Jadi nasihat untuk kamu selama 1 minggu ke depan yang bikin kamu justru lambat bergerak atau yang selalu membebanimu, itu yang harus kamu lepaskan Taurus, supaya nantinya kamu tidak masuk ke The Seven of Swords guys ya, supaya tidak masuk ke energi manipulatif tadi atau nambah-nambah masalah di dalam hidupmu ya. Just simplify your life, buat hidupmu jauh lebih sederhana dan kamu akan bisa rasakan, oh my god, that's the solution. Itulah jalan keluar untuk permasalahan aku ini, menyederhanakan hidupku, membuat hidupku lebih simple dari yang biasanya aku lakukan. Oke. Kita akan segera lanjutkan untuk Earth sign yang kedua. Ada The Hermit, Virgo, dan Virgo mendapatkan video extended ya guys. Halo Virgo. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Virgo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa membantu. Top of the deck ada kartu The Ace of Swords, dan bottom of the deck ada kartu The Six of Pentacles. Yang penting untuk kalian hari ini ketika kalian melihat readingan ini adalah berdamai guys. Ya, menjalin kembali hubungan baik dengan seseorang atau pihak tertentu ya. Jadi kalau ini tentang bisnis berarti ada instansi atau perusahaan lain atau partner, mitra yang harus kamu perbaiki hubungan kalian gitu ya. Hubungan kalian harus diperbaiki, harus dibetulkan, harus dibuat menjadi ideal lagi. Oke. Dan kemudian di near future-nya kurang dari 7 hari The Six of Pentacles. Aku rasa ajakan kamu untuk berbaikan tersebut akan disambut dengan baik
ya, disambut dengan tangan terbuka. Karena aku melihat ada orang yang menantikan itikat baik dari kamu untuk memperbaiki sebuah situasi, dan kemudian ketika kamu menunjukkan itikat baik tersebut, dia menyambutnya dengan baik. Oke, jadi kalau ini yang pacaran guys, berarti kalian itu berbuat salah, Virgo, dan kemudian kalian berencana untuk meminta maaf. Just do it now. Ya, setelah melihat readingan ini, mungkin video extended nanti ini ada, kalian langsung sampaikan permohonan maaf, dan kemudian katakan kepada mereka niat baik kalian untuk memperbaiki hubungan, dan kemudian mereka akan menyambut dengan baik. Karena Six of Pentacles ini guys, taking and giving equally. Yang kamu berikan disambut dengan baik, dan mereka memberikan sesuatu yang bisa kamu sambut dengan baik juga. Ya, ada perbaikan hubungan ke depannya. 1 minggu ini kalau kamu berniat untuk berdamai. Oke, rekonsiliasi guys ya. Yang suami istri berantem, baikan lagi. Yang pacaran udah hampir-hampir putus, baikan lagi. This is good. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kalian guys. Oke, release control katanya. Masalah yang muncul di antara kamu dengan dia itu mungkin berkaitan dengan pengendalian, mengatur guys, sok ngatur, sorry. Kalian mungkin suka sekali mengatur, mengendalikan, kayak pengen membuat semuanya itu di bawah kontrol kalian ya. Jadi kalian pengen semuanya itu kalian ketahui. Oke. Dan itu tidak baik dalam sebuah hubungan ya. Kalau dalam hubungan itu udah ada orang yang mengendalikan dan ada orang yang merasa dikendalikan, itu bukan situasi yang ideal. Itu yang perlu kamu hindari ke depannya kalau nanti kamu memang berniat untuk berbaikan ya. Lepaskan yang namanya controlling. Oke. Kamu harus bisa punya rasa percaya ya, memberikan kebebasan dengan penuh kepercayaan pada siapapun yang lagi dealing sama kamu saat ini. Itulah yang akan membuat hubungan ini akan sehat ke depannya ya. Buang semua sikap controlling atau mengendalikan guys. Oke. Karena Virgo dapat video extended, kita akan letakkan ini di sini guys. Oke, segera kita lanjutkan untuk earth sign yang ketiga atau yang terakhir, ada The Devil, Capricorn. Halo Capi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Capi selama 7 hari ke depan ya guys. Mari kita lihat. Yang paling atas adalah The Six of Wands, dan yang paling bawah ada The World. Ada peristiwa yang menyenangkan, membuat kalian bangga, membuat kalian merasa menang, senang dan menang saat ini guys. Ya, nikmatilah dan syukurilah, karena memang itu pantas untuk kamu dapatkan. Aku lihat di sini Capricorn, ada yang berubah guys dari beberapa waktu sebelumnya, bisa jadi 6 bulan terakhir. Situasi yang kamu alami hingga saat ini, perubahan itu drastis sekali, dan kamu senang sekali dengan perubahan tersebut ya. Just enjoy the life ya, enjoy the life. Karena yang aku lihat, kurang dari 7 hari kamu akan memasuki siklus baru di dalam hidupmu, dan ketika kamu meninggalkan siklus lama itu dalam keadaan victory. Aku harus bilang congratulations ke kalian guys, selamat ya. Untuk memasuki gerbangnya The World ini major arcana dari universe. Manusia itu hanya 2 gendangnya guys, kalah atau menang, dan kalian menang. Kalian adalah tipe yang menang, Capricorn, oke? Kenapa bisa kalah? Itu biasanya karena kita tidak menyelesaikan challenge dengan sebaik-baiknya. Even kita mampu guys, ya, kita punya kemampuan untuk menyelesaikan setiap challenge yang diberikan oleh universe ke kita. Tapi ada juga orang yang tidak menyelesaikannya dan kalah, oke? Itulah energi Five of Cups biasanya. Tapi ketika muncul Six of Wands, itu artinya kalian akan masuk gerbang The Wheel of Fortune ini dalam keadaan menang. Ada yang kalian tinggalkan dan kalian bangga meninggalkannya dalam keadaan menang, victory. Welcome the new cycle in your life. Hal-hal baru yang jauh lebih exciting akan kamu hadapi segera ya, setelah 7 hari ini berakhir. Di 7 hari ke depan, kamu hanya perlu menikmati dan mensyukuri apa yang sudah kamu dapatkan dari hasil perjuangan kerasmu selama ini ya. Oke, kartu nasihat dari universe untuk kalian Capricorn. Clear the past, heal the present. Bersihkan masa lalu dan kemudian kesembuhan akan datang pada masa saat ini, pada masa sekarang ya.
Dan aku yakin kalian bisa melakukan itu Capricorn karena Six of Wands muncul di sini guys ya. Even ada yang harus dilepaskan, oke, kita harus melepaskan yang lama guys supaya bisa masuk ke yang baru. Kalian melepaskannya dengan ikhlas, bersihkan semuanya ya. Kalau ini tentang pekerjaan berarti kalian meninggalkan kesan baik di kantor lama. Kalian akan segera masuk ke kantor baru atau perusahaan baru yang jauh lebih exciting atau pengalaman baru akan menunggu kalian. Oke, pastikan kamu dalam keadaan happy atau senang ketika akan memasuki the world ini guys karena kalian pantas untuk mendapatkannya ya. Jangan biarkan masa lalu itu menakuti kalian, oke? Ketika meninggalkan situasi lama atau the world, wajar sekali guys atau benar-benar eh, lumrah ya kalau misalnya ada aja yang menjadi kepikiran, ada aja yang kita pikirin, ini gimana ya, nantinya gimana ya. It's okay, that's fine ya. Apa yang sudah berakhir ya berakhir, yang baru segera dihadapi dengan penuh keyakinan dan kemudian rasa optimisme ya. Jangan biarkan ketakutan itu mengganggu kalian 7 hari ke depan, karena 7 hari ke depan kalian akan siap memasuki gerbang the world tadi ya, the new cycle in your life. Congratulations Capricorn, this is a good reading. Tapi sayangnya tidak mendapatkan video extended. Ya, nggak apa-apa lah ya. Oke guys, berakhirlah untuk Earth sign. Kita akan segera masuk ke Fire sign. Yang pertama ada Aries, the Emperor. Halo Aries. I call upon the Divine, the Holy Spirit, the Archangels to come to this reading. Please bless this reading. For Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini adalah pesan penting untuk kalian Aries selama 7 hari ke depan. Kenapa 3? Iya, di hari ketiga mungkin penting untuk kalian ya. Berarti Senin, Selasa, Rabu guys. Rabu ya, perhatikan baik-baik hari Rabu. Ada hal penting terjadi pada kalian di situ. Mari kita lihat the Nine of Pentacles dan kemudian the Queen of Pentacles. Saat ini kamu enjoy dengan apa yang kamu miliki ya, apa yang ada pada dirimu kamu syukuri, kamu senang ya. Cukup nggak cukup kamu merasa layak untuk bersyukur atas apa yang kamu punya begitu. Tapi kurang dari 7 hari ke depan, I don't know guys, aku lihat kalian menjadi sedih. Tapi yang kalian punya bertambah banyak. Apa itu? Dalam 7 hari ada perkembangan besar dalam hal Pentacles. Bisa jadi ini bukan uang saja ya guys, bisa jadi status ya, bisa jadi naik level atau naik pangkat, kenaikan gaji, insentif, bonus, atau nama baik. Kalian tiba-tiba terkenal guys, mungkin di kantor kalian punya special project dan berhasil, terus kalian terkenal di seluruh Indonesia, di seluruh kantor cabang. Nah kayak gitu yang mau terjadi pada kalian dalam 7 hari ke depan. But ada tanggung jawab besar yang akan kamu terima dan kamu kelihatan tunduk. Bisa jadi ini ragu, bisa jadi sedih guys. The Queen of Pentacles di sini di deck ini terlihat tunduk, even dia memegang Pentacles. Ya kayak meragukan atau sedih, nggak yakin, bimbang gitu. Don't worry, oke, don't worry. Apa yang kita pikirkan itu guys, itu akan termanifestasi ya. Kalau kita memikirkan hal-hal yang buruk, yang jelek, ketakutan, keraguan, oke, itu akan mengganggu. Ya, apapun yang mau terjadi di dalam hidup kita, even itu hal positif atau hal negatif, semua ketakutan itu hanya akan memperburuk situasi. Karena ketakutan tidak akan mengubah apapun. Ya, Queen of Pentacles akan tetap menjadi Queen of Pentacles, even dia ketakutan atau dia penuh percaya diri. Oke, di 7 hari ke depan, yakinkan bahwa ada peningkatan di dalam hidupmu dari Nine of Pentacles menuju Queen of Pentacles. Kamu seharusnya tidak perlu resah, kamu seharusnya tidak perlu takut, kamu seharusnya tidak perlu ragu. Karena ada peningkatan, perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Oke, kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kalian Aries. You are a beacon for others. Oke, tanggung jawab yang aku lihat di sini ya, bertambah, meningkat tanggung jawabnya. Kamu itu akan jadi tempat pengaduan orang. Kamu itu akan menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang. Banyak orang yang akan mundur ke belakangmu dan melihat dari balik bahumu. Oke, bayangkan. Misalnya ini kamu gitu, ini orang-orang ngelihat ngintip gini, kayak minta, ayo kamu dong yang maju Aries gitu, oke? Dan yakinlah guys, kalian punya kemampuan, makanya kalian disuruh maju oleh mereka ya. Mereka bergantung kepada kalian atau berharap kepada kalian karena kalian punya kemampuan ya. So be prepared for yourself, jangan biarkan potensimu yang meningkat selama 7 hari ke depan dengan cepat. Aku lihat ini guys, justru malah
meracuni pikiranmu dan membuat kamu tidak bisa menikmati hidupmu atau menikmati peningkatan yang terjadi padamu dalam 7 hari ke depan. Oke, kalian dapat video extended guys. Nanti kita akan bahas ini ceritanya seperti apa. Oke, begini dia tadi ya, supaya tidak salah. Itu dia untuk Aries. Kita akan lanjutkan untuk Leo, The Strange. Halo Leo, apa kabar teman? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit, the Divine to come to this reading. Please bless this reading. For Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Leo selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, yang paling atas ada kartu The Magician. Kalian tidak perlu bantuan. karena The Magician ini all you can do ya. Dan kemudian di bottom of the deck ada The Strange. This is your card guys, oke. Kartunya Leo ya. Ada yang kamu lakukan saat ini, Leo, ya, dan itu akan kamu sesali selama 7 hari ke depan. Aduh, kalian gak dapat video extended lagi. Ya, ada yang kamu lakukan dan itu karena kamu mampu, karena powermu, ya, dan kemudian kamu sesali dalam 7 hari ke depan. Karena The Strength ini kartu yang mengatakan bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Oke, The Magician mendapatkan The Strength, guys. Itu artinya downgrade dari suasana hati, perubahan suasana hati yang betul-betul ekstrim sekali Leo ya. Misalnya kayak gini guys, di kantor kamu adalah team leader, supervisor atau manager gitu, dan kemudian kamu melakukan sesuatu yang mengandalkan powermu ya. Misalnya kamu membentak orang, it's okay karena kamu adalah bos, atasan yang begitu, dan kemudian sifatnya fatal aku lihat yang kamu lakukan tersebut, dan itu membuat kamu menyesal hingga 7 hari ke depan. Dan aku rasa ada konsekuensi yang akan kamu dapatkan guys, bukan hanya penyesalan saja. Karena The Strength ini aku rasa bukan di pikiran saja, tapi secara fisik juga ada ya. Ada tindakan yang kamu lakukan karena kamu punya power, dan that's okay sebenarnya, oke. Tapi kemudian kamu menyesalinya selama 7 hari ke depan. Wow. Jadi kalau kalian gak mau menyesalinya guys, hati-hati gunakan powermu dalam 7 hari ke depan. Begitulah inti dari urgent message ya, pentingnya mendengarkan urgent message. Supaya kamu tidak menyesal di hari Sabtu maksimal ya, dimulai dari Rabu ini aku lihat, jangan pernah menyalahgunakan powermu. Power yang aku maksud di sini bukan berarti kalian harus orang hebat guys. No. Ibu ke anak juga punya power. That's the magician. Kalau kamu akan merasa menyesal ketika memukul anak, maka jangan memukul anak. Ya, itu The Magician ketemu The Strange. Misalnya anaknya tiba-tiba dia nangis terus, trauma atau sakit, mungkin ada lebam atau gimana gitu ya, don't know. Malah kamu dapat masalah begitu. Perhatikan baik-baik power yang kamu punya saat ini. Siapapun kamu dan apapun situasimu, apapun jabatanmu saat ini, perhatikan power yang kamu punya. Jangan sampai kamu salah gunakan selama 7 hari ke depan. Kalau kamu salah gunakan, peluang kamu menyesalinya sangat besar. Oke. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kalian Leo. Ada support is all around you guys. Aku ngerasa kayak ada orang yang powerful sekali dan kemudian menganggap dia tidak perlu bertanya ke orang lain, dia tidak perlu minta nasihat orang lain, dia tidak perlu memperhatikan saran atau usulan dari orang lain, dan dia bekerja sendiri. Dan aku rasa itu bukan tindakan yang bijak untuk kamu selama 1 minggu ke depan Leo. Look at around you. Banyak supporter di sekelilingmu. Ya, bayangkan kamu adalah The Magician dan banyak supporter di sekelilingmu. Seharusnya kamu tidak terkalahkan. Tapi lihat ini 7 hari ke depan kamu malah menyesal. The Strange, kamu tidak baik-baik saja 7 hari ke depan. Supaya ini tidak terjadi, hati-hati dengan powermu dan mintalah saran atau dengarkan baik-baik dukungan, ucapan atau masukan dari orang-orang di sekitarmu. Oke, itu cara yang paling tepat untuk menghindari kartu The Strange ini muncul kurang dari 7 hari sejak kamu melihat readingan ini. Oke, oke guys, kita segera teruskan untuk
Fire sign yang terakhir ada Sagittarian. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Segi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting untuk kalian Segi selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, yang paling atas ada The Queen of Wands. Dan yang paling bawah ada The Queen of Cups. Oke. Awalnya tidak peduli, dan kemudian kurang dari 7 hari kamu semakin menyadari bahwa yang tidak kamu pedulikan itu begitu penting bagimu, tapi kamu tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Awalnya siapa sih lu gitu ya, dan kemudian kurang dari 7 hari itu siapa gitu. Misalnya ada yang mau kenalan sama kalian, misalnya ini anak-anak muda ya, mau kenalan sama kalian, Queen of Wands itu akan terlihat menarik guys. Dia ratu paling cantik di deck tarot. Misalnya kan bilang ada yang mau kenalan sama kamu, oh ya udah males gitu ya, nggak pedulian gitu ya, apaan sih gitu. Kurang dari 7 hari, loh siapa kemarin yang mau kenalan, siapa sih dia, orang mana, anak mana gitu. Ada yang kamu tolak atau kamu abaikan, kamu cuekin gitu hari ini, saat ini ketika melihat readingan ini, dan kurang dari 7 hari kamu akan cari informasi lebih banyak tentang dia karena kamu menyadari ada sesuatu yang spesial dan kamu tertarik padanya ya. Nya itu bisa seseorang atau nya itu bisa sesuatu. Oke. Misalnya ada tawaran guys dari teman bisnis kalian pebisnis mungkin, misalnya begini loh, kita itu mau expand misalnya, atau ada kesempatan bisnis baru, ada kesempatan investasi baru, bla 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 bla. Terus kamu dengarnya itu sambil acuh nggak acuh, sambil ngopi gitu ya, sambil lihat-lihat HP, acuh nggak acuh gitu. Dan kemudian kurang dari 7 hari kamu jadi cari tahu tentang bisnis tersebut, tawaran tersebut, karena menurutmu itu menarik ya. Tiba-tiba kamu merasa itu penting bagimu. Oke, take how it resonates ya. Jadi supaya kalian tidak menjadi seperti ini kurang dari 7 hari guys, maka saat ini ketika ada yang menawarkan sesuatu, pertimbangkan baik-baik. Jangan langsung cuek, jangan langsung defensif, menolak, langsung no, anti gitu guys, no. Kalian itu harus open, dengarkan semua informasinya. Keputusan apapun nanti tetap ada pada kalian, karena kalian adalah Queen of Wands. Mau terima, mau tolak, apapun yang mau ditawarkan ke kalian itu terserah kalian. Tapi dengarkan baik-baik, cari informasi sebaik-baiknya, dan pastikan kamu tidak penasaran sampai 7 hari ke depan, karena itu akan mengganggumu aku lihat ya. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kalian Segi. Purification activates vibrant life force. Perlu belajar untuk down to earth, aku rasa ya, kembali ke elemen-elemen alam untuk kalian Segi. Kalian itu terlalu di atas guys, padahal kalian itu adalah fire sign. Harusnya kalian itu di bawah. Karena kalian api, harusnya di atas tanah begitu. Yang di atas itu biarlah Libra, Gemini, Aquarius, karena mereka itu air sign ya, elemen udara, mereka itu di atas. Kalian itu kayak keluar dari siapa diri kalian sebenarnya, aku rasa saat ini. Dan bisa jadi itu memang karena kalian lagi berada dalam situasi yang layak guys ya. Sama kayak apa misalnya, kayak bisnis tadi deh, kita cari contohnya. Buat apa bisnis, penghasilan gue udah ada, gue udah kerja, ngapain gue mikirin investasi lain. Gue kan udah kerja, penghasilan gue ada, gajian rutin tanggal segini, gue ada tabungan, gue ada macam-macam lah ya. Ngapain gue mikirin itu. Nah, atau asuransi guys, kita paling sering menolak asuransi. Ngapain gue mau sama asuransi, gue kan sehat, umur gue aja masih 26 tahun, masa gue disuruh asuransi masuk penyakit kronis, darah tinggi, jantung, diabetes, dan apapun itu ya, penyakit-penyakit kronis yang untuk berumur gitu, masa 26 tahun gitu. Dan kemudian kamu akan membutuhkannya kurang dari 7 hari, kamu akan pengen tahu tentang itu. Makanya dari awal kalau kamu dengarkan polis atau agen asuransi itu menjelaskan tentang polis itu, walaupun pada akhirnya keputusannya kamu akan bilang no, tapi setidaknya kamu sudah dapat informasinya. Oke? Oke guys, berakhirlah sudah untuk fire sign. Kita akan segera masuk ke air sign yang selalu berada di atas. Yang pertama ada Libra. This is the justice, kartunya para Libra. Halo Libra, bolehkah aku minum sebentar Libra?
Tentu saja boleh. Oke, kita mulai Libra. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Ini ada pesan penting untuk kalian Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para Libra. Oke, top of the deck ada kartu The Five of Swords dan bottom of the deck ada kartu The Page of Wands. I don't know guys, Five of Swords itu biasanya kartu yang tetet agak kurang baik lah ya. Jangan dibilang tidak baik karena Five of Swords itu tentang kekeras kepalaan seseorang, sulitnya untuk bisa mengalah ya, sulit untuk bisa mencoba memahami orang lain dari perspektif yang berbeda, defensif, unbeatable, unwinnable, ya keras kepala, degil. Oke. Biasanya ini kan ya jangan deh, seharusnya kita jangan begitu dong karena kita ini tinggal sama banyak orang, bersama banyak manusia. Jangan sampai kita itu dicap sebagai orang yang keras kepala gitu ya. Tapi aku rasa ini bagus guys. Saat ini itu yang terjadi pada kalian. Kalian defensif sekali. Kalian sangat principable. Ada prinsip yang kalian pegang dengan kuat sekali saat ini dan pertahankan guys selama 7 hari ke depan. Karena aku rasakan ada yang mencoba untuk mengombang-ambingkan prinsip kalian atau meruntuhkan prinsip kalian. No, stay put ya. Pertahankan prinsip itu karena prinsip itu sudah sejak lama kamu punya. Pertahankan sampai sekarang karena hingga ke 7 hari ke depan aku lihat ada optimisme di sini. Oke, kartu The Page of Wands ini kartu merasa dirinya itu akan mampu untuk meraih apa yang dia harapkan atau apa yang dia inginkan gitu ya. Selalu saja ada energi positif yang keluar dari dirinya bahwa aku mampu. Aku ada kesempatan untuk umroh, even saat ini gajiku cuma 2-3 juta satu bulan, tapi aku yakin akan ada waktunya aku umroh, akan ada waktunya aku naik haji. Itulah Page of Wands dalam situasi yang paling tidak masuk akal sekalipun. Even prinsipmu saat ini bagi orang atau bagi dirimu sendiri mungkin gak masuk akal karena kamu sudah mulai terpengaruh dari orang lain, aku lihat. Pertahankan terus karena rasa optimismemu itu ada di prinsipmu tersebut ya. Hati-hati dengan gangguan yang datang dalam 7 hari ke depan yang mau mengubah prinsipmu. Oke. Jangan biarkan itu terjadi guys. Oke. Kartu nasihat dari universe untuk kalian adalah expand your horizon. Oke, ini seperti keluar dari kotak guys. Oke. Kotak ini selama ini menjadi rumah kalian, kurang lebih begitu, tempat kalian bersemayam. Dan kalian tidak bisa melihat apapun dari dalam kotak guys. Penglihatan kalian akan terbatas, mungkin sekitar 5-10 cm saja. Ketika keluar dari kotak itu kalian akan melihat, wow ternyata dunia ini luas sekali. Oke, ini penting untuk kalian menyadari bahwa peluang itu ada di mana-mana guys ya, bukan hanya di dalam kotak saja, bukan 1 atau 2 peluang saja yang diberikan ke hadapanmu, tapi sangat banyak sekali karena dunia ini pun sangat luas sekali. Penting sekali untuk kamu mengubah pola pikir, cara pandang mengenai dunia ini selama 7 hari ke depan agar kamu tetap optimis guys, agar kamu tetap optimis dengan prinsip yang kamu punya saat ini. Oke. Karena Libra mendapatkan video extended, maka kita akan buat dia di sini guys. Dan ini adalah menarik untuk dibahas guys. Oke, itu di air sign yang pertama. Kita lanjutkan untuk air sign yang kedua, ada The Lovers, Gemini. Halo Gemini. Apa kabar saudara-saudaraku Gemini? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Gemini selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, yang paling atas ada kartu The Four of Wands. Nice. Dan di bawah ada The Temperance.
Kalian lagi senang aku rasa saat ini Gemini ya. Bisa jadi kalian baru jadian untuk yang pacaran gitu ya, atau kamu baru jadian sama gebetan kamu suka dengan seseorang dan kalian baru bisa meresmikan hubungan kalian gitu ya, pacaran. Atau yang dari pacaran jadi tunangan, atau yang dari tunangan sebentar lagi akan menikah. Bisa jadi akan terjadi pernikahan ya, di 1 minggu ini, oke? Dan di near future, kurang dari 7 hari ada muncul kartu Temperance guys di sini. Temperance ini adalah kemampuan kamu untuk menikmati hidup seperti apapun situasinya. Oke, jadi kalau kamu meragukan tentang Four of Wands ini, eh, apakah akan bisa membuatmu bahagia atau tidak? No, bukan ini yang menentukan kebahagiaanmu di dunia ini. Kebahagiaanmu itu kamu yang tentukan sendiri dari bagaimana sikapmu menikmati hidup yang diberikan kepadamu. Let's say saat ini mohon maaf kamu disabled atau cacat fisik ya. Kalau dibandingkan dengan orang yang normal guys, bagaimana mungkin aku bisa menikmati hidup? Bagaimana mungkin aku bisa bahagia? Look at now. Kalau kita lihat di TikTok, di Instagram, di YouTube, dimanapun itu justru malah orang-orang yang, mohon maaf, yang cacat fisik itu justru terlihat lebih happy daripada orang yang punya segalanya di dunia ini. Karena itulah guys, jelas sekali dikatakan bahwa kebahagiaan itu bukan berdasarkan sesuatu, tapi bagaimana cara kamu menikmati apa yang kamu punya di dalam hidupmu. Itulah yang bisa membuat kamu bahagia. Tentunya dengan rasa syukur yang harus dilakukan setiap hari guys ya. Kita harus lebih banyak bersyukur, oke? Jadi jangan takut dengan apapun itu ya yang berkaitan dengan komitmen ini. Bukan ini yang menentukan kebahagiaanmu. Ada tidak ada ini, kebahagiaan akan tetap ada padamu kalau kamu memutuskan untuk bahagia. The Temperance, menikmati hidup. Oke, bukan ini yang membuat ini, tapi karena ini maka ini ada. Bukan Four of Wands yang membuat the Temperance, karena Temperance itu guys major arcana, tapi karena ada Temperance lah maka Four of Wands itu bisa kamu nikmati ya. Beberapa di antara kalian mungkin merasa ragu saat ini guys untuk melanjutkan sebuah hubungan ya, merasa ragu dengan rumah tangga kalian, merasa ragu dengan hubungan pacaran atau pertunangan yang kalian jalani saat ini ya. Yang kalian ragukan itu berkaitan dengan bisakah aku bahagia dengan ini. Aku cuman mau bilang, ada tidak ada ini, kamu 50% bisa bahagia, 50% tidak bahagia. Kamu yang tentukan kamu bahagia atau tidak bahagia. Ada atau tidak ada ini. Jadi bukan ini patokan kebahagiaanmu. Oke? Kalau kamu mau bahagia, ketika ada ini, syukuri semua, nikmati apa yang ada, yang diberikan ke kamu, dan kamu akan bahagia. Oke? Jangan takut dengan komitmen. Bukan komitmen yang menentukan kebahagiaanmu, tapi dirimu sendiri. Oke? Kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kalian Gemini. Ada kartu Success Expand in Your Life. Aku rasa kalian akan menikah guys. Ini seperti ada pintu yang dibukakan gitu. Ini pintu rumah dibukakan, kayak memasuki rumah baru. Oke? Membeli rumah baru, membeli apartemen baru, pindah rumah, pindah tempat tinggal kayak gitu. Dan aku rasa bersama seseorang yang spesial, karena Four of Wands. Dan di sini terlihat ada 2 ya. Keraguan-raguan yang muncul karena ini, tentang mungkinkah kami akan bahagia, mungkinkah hubungan ini akan bertahan lama. No ya. Success expand in your life. Expand itu kayak gini guys, semakin terbuka, semakin terbuka, semakin terbuka, semakin diluaskan, diluaskan, diluaskan. Jadi kalau ini berkaitan dengan Four of Wands, ketika Four of Wands itu menjadi milikmu atau energimu, maka sukses itu akan terbuka. Dimulai dari ketika kamu memasukinya, kamu tahu dan paham tentang situasimu, kamu mensyukurinya, terbuka lagi guys. Kamu kemudian bisa mencoba untuk memanfaatkan apa yang ada dari yang kamu punya. Mungkin terbatas guys, dan itu terbuka lagi happinessnya. Kesempatan untuk berbahagia itu tetap terbuka untukmu. Asalkan kamu tahu bagaimana caranya berbahagia ya. Dan yang pasti kebahagiaan itu tidak tergantung apapun guys. Kebahagiaan itu ada pada dirimu, ada di dalam dirimu ya. Oke. Itu dia pesan penting untuk Gemini guys. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius. The Star. Halo Aquarius. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days.
Ini dia pesan penting untuk kalian Aquarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mari kita lihat, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, Page of Pentacles. Kemudian ada The Justice. Ada keraguan-raguan saat ini. Instability guys, page itu akan selalu bicara tentang ketidakstabilan, kebimbangan, keraguan, oke? Awal-awal baru. Jadi kalau ini tentang orang kerja, baru masuk kerja itu biasanya seminggu pertama kebingungan gitu ya. Toilet di mana pun nggak tahu ya di kantor. Dan kemudian ini bapak siapa, ini ibu siapa, ini mbak apa, ini abang apa. Aduh, security kok mukanya sama semua. Itulah page of any page ya. Walaupun Page of Pentacles ini berkaitan dengan hal-hal duniawi yang tidak stabil, tapi aku rasa ini bukan hanya uang saja guys, tapi ketidakmampuan kalian untuk membuat keputusan karena kalian ragu atau bimbang. Dan dalam 7 hari ke depan, keputusan akan dibuat. Ada yang sangat yakin yang akan kamu lakukan. Awalnya kamu bingung, bimbang, dan kamu menjadi sangat yakin. The Justice. Decision was made. Itulah kartu The Justice ini guys. Decision is made. Keputusan dibuat. Keputusan itu sudah bulat, tidak diganggu gugat lagi, kayak vonis ya. Kartu The Justice yang aku lihat di sini, dan karena ini adalah major arcana, ini kartu baik untuk kalian. Oke, apapun keputusan yang akan kalian ambil di 7 hari ke depan yang berdasarkan kebimbangan dan keraguan-raguan ini, itu adalah yang terbaik untuk kalian, Aquarius. Selain terbaik untuk kalian, terbaik untuk banyak orang. Oke, jadi kayak balance. Untuk dirimu, oke, segini. Untuk orang-orang di sekitarmu, segini, balance. Yang mau kalian putuskan itu ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kalian Aquarian. Savor your life. Passion and pleasure. Aku rasa sudah cukup guys, kalian bimbang ya, sudah cukup ketakutan, sudah cukuplah rasa ragu-ragu yang selalu terjadi saat ini hingga 6 bulan ke belakang aku lihat ya. Apapun itu guys, bisa jadi ini sedang perceraian. Oke. Kalian mau memutuskan cerai nggak ya, cerai nggak ya gitu, dan kemudian kalian akan segera yakin sekali atau bulat sekali pikirannya di 7 hari ke depan tentang oke, cerai, karena di Justice ini pun kartu perceraian, oke. Tapi aku tidak akan bahas ke situ lebih jauh. Aku akan bahas secara general saja. Tapi apapun keputusan yang kalian buat, itu harus membuatmu happy guys, dan membuat orang lain di sekelilingmu happy. Jangan menghappykan orang lain tapi kamu jadi sedih. Atau sebaliknya, jangan membuat dirimu sedih, orang lain jadi happy. Jangan membuat dirimu happy, orang lain jadi sedih. Pastikan keputusan yang kamu buat itu akan balance ya, dan kemudian win-win solution. Kamu oke, dan pihak lain oke dengan keputusanmu tersebut. Ya, oke. Berakhirlah sudah guys untuk air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius. Kita akan segera masuk ke water sign. Yang pertama, tentu saja akan ada Cancer ya. The Chariot ya. Halo Cancer. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Cancer selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Bermanfaat. Oke, top of the deck atau kartu yang paling atas adalah The Knight of Wands, dan bottom of the decknya ada The Page of Swords. Wow. Apa-apaan ini Cancer? Kalian pergi meninggalkan sesuatu, dan kurang dari 7 hari kalian akan merindukan sesuatu tersebut. Bisa jadi sesuatu itu seseorang juga ya, bisa jadi. Kayak misalnya pacaran, let's say like that, oke? Kita putus udah nggak sanggup lagi, aku udah nggak kuat lagi, enak gue lihat muka lo, bener. Setiap ada lo pusing pala gue mau pergi. Kalian pergi Cancer, kurang dari 7 hari, kalian cari tahu yang gue tinggalin kemarin apa kabarnya ya. Dia kangen gua nggak ya? Dia mikirin gua nggak ya? Dia kepoin gua nggak ya? Gitu. Padahal kamu yang kepo. Karena the Page of Swords ini kartu kepo, stalking ya. Kami akan mencari tahu apa yang terjadi pada dia atau seseorang atau sesuatu yang kamu tinggalkan tersebut ya.
Kalau ini tentang pekerjaan misalnya guys di kantor ya, kalian menolak sebuah project misalnya, ada project yang ditugaskan untuk kamu, enggak deh aku nggak bisa, aku lagi overload saat ini, lagi nggak bisa terima project apapun, aku mau fokus sama yang aku kerjakan saat ini gitu. Kurang dari 7 hari ya, kamu kepo, karena ternyata duitnya banyak ya, ternyata hasilnya banyak ya, ternyata kalau bisa menyelesaikan project itu eh, impactnya itu ke karir kita ke depannya bagus banget ya itu. Ada sedikit penyesalan guys ya, sedikit aku lihat penyesalan yang kalian akan rasakan di 7 hari ke depan ya. Karena night ini terburu-buru guys, rushing ya, terburu-buru tidak bijaksana, mudah energinya. Jadi ketika kalian melihat readingan ini, urgent message ini, maka pastikan kamu tidak tergesa-gesa ketika akan meninggalkan sesuatu atau seseorang. Karena kurang dari 7 hari kalian akan menyesalinya guys. Buat keputusan semateng mungkin guys ya. Jangan berdasarkan emosi. Kalau kamu lagi marah jangan membuat keputusan. Kalau kamu lagi sedih jangan membuat keputusan. Kalau kamu lagi bahagia pun jangan membuat keputusan. Pastikan pikiranmu bersih, jernih, terang, dan kamu sedang dalam keadaan netral guys ketika akan membuat keputusan. Itulah yang bisa meminimalisir rasa penyesalan ya. Oke, mari kita lihat kartu nasihat untuk kalian Cancerian yang akan menyesal kurang dari 7 hari. The time is now. Oke. Exit aku lihat ini ada jalur keluar, ada kayak perempuan. Kalian mungkin suka baju kuning guys ya. Kalian suka dengan warna kuning keemasan gitu, golden golden. Keluar dari pagar atau masuk guys. Silahkan kalian lihat sendiri. Ini masuk atau keluar. Kalau masuk ini berarti kembali. Kalau keluar artinya pergi. Ya, keputusan apapun yang akan kalian ambil di 7 hari ke depan, baik itu kembali ataupun pergi, ya pastikan itu dibuat dengan kesadaran penuh. Jangan berdasarkan emosi, jangan karena sedih, jangan karena sedang marah, ya, untuk menghindari penyesalan tadi. Aku tidak bisa lihat ini masuk atau keluar. I don't know, karena readingan ini bukan untuk aku. Karena kayak kalau dibilang keluar tapi di dalam ada rusa, ada pet, jalur ya, dan kemudian seperti rapi terawat taman di baliknya itu tempat dia keluar. Kalau dibilang mau masuk juga di dalam juga kurang lebih sama situasinya ya. Ini berdasarkan apa yang kalian lihat ya guys. Kalau menurut kalian keluar berarti keluar. Kalau menurut kalian masuk berarti masuk. Oke. 7 hari ke depan hati-hati dengan keputusan yang kamu buat. Pastikan kamu membuat keputusan dengan kesadaran penuh ya, Cancerian. Oke guys, Cancer selesai. Kita akan segera lanjutkan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. This is the death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa membantu. Top of the deck ada the Chariot. Bottom of the deck ada the Five of Cups. Wow, kurang lebih sama dengan energi Cancerian ya. Water sign kayak menyesal-menyesal untuk seminggu ke depan guys. Oke, kita belum lihat Pisces. Tapi yang terlihat di readingan Cancer juga begitu. Pergi dan menyesal, dan di readingan kamu juga begitu Scorpio. Pergi dan kemudian menyesal. Ya, ada yang pergi dan kemudian kurang dari 7 hari justru dia yang malah merasa sedih, merasa diabaikan, ditinggalkan. Oke. Beberapa di antara kalian pergi dan berharap akan dipanggil atau dijemput lagi. Tapi yang aku lihat dalam 7 hari ini tidak ada yang memanggil dan menjemputmu. Kepergianmu akan dilepas begitu saja. Just like a victory, departure. Siapapun yang kamu tinggalkan, Cancer lagi Scorpio ya. Siapapun yang kamu tinggalkan Scorpio, menurut dia adalah victory ketika kamu pergi. Dan kamu akan merasa sedih karena hal itu. Oke.
Kalau ada orang yang sudah merasa senang ketika kita tinggalkan guys, artinya ketika bertahan bersama dia pun kita hanya akan membuat dia merana guys, sedih. Kita hanya akan membuat dia merasa tidak nyaman. Ya enggak, Scorpio ya. Ketika kita pergi, ada yang menganggap dia itu kayak wah lepas bebas gitu. Artinya memang it's time for you to go now. Even rasa sakit itu ada ya, terabaikan itu ada. Kenapa dia tidak mengejar aku? Kenapa dia tidak memohon supaya aku kembali? Kenapa dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan ketika aku tinggalkan? Ya apa boleh buat, itulah situasi yang terjadi. Itu yang harus kamu hadapi. Daripada kamu bertahan di situasi yang lama, bertahan tetap bersama dia, dan kamu tahu sendiri seperti apa rasanya ketika ada orang yang sudah tidak ingin bersama kita tapi tetap harus bersama kita karena satu atau beberapa hal, oke? Di kitanya nggak enak, di dianya pun nggak enak. Ya, aku rasa kamu harus bisa belajar untuk menerima kenyataan atas apa yang terjadi antara kamu dengan seseorang atau antara kamu dengan sebuah situasi tertentu. Ya, sudah tidak ada yang bisa uh, untuk dilanjutkan atau dipertahankan di sini aku lihat ya. Bersama itu kacau, sedih. Terpisah pun sedih sebenarnya, tapi akan jauh lebih baik kalau terpisah. Akan jauh lebih baik kalau terpisah. Itu yang aku rasakan guys, sorry, take how it resonates ya. Kalau kalian merasa tidak resonate dengan readingan ini nggak apa-apa, tapi itu yang harus aku sampaikan ya. Nasihat dari universe untuk kalian adalah open your heart to joy. Nah, yang aku lihat di sini, kebahagiaan itu akan kamu dapatkan jika kamu sendiri. Memang akan ada proses transisi guys, dari sedihnya tidak bersama lagi mungkin atau tidak berada di situ lagi, akan butuh waktu untuk bisa menyadari bahwa sendiri itu ternyata jauh lebih happy untuk kamu, Scorpio. Kamu tahu guys, ketika kalian bersama sulit bagimu untuk happy, sulit bagimu untuk bisa joy gitu ya, sukacita gembira gitu. Kekakuan, oke? Terlalu awkward istilahnya gitu ya, kaku gitu. Nah, jadi ketika ada yang pergi, sebenarnya kamu pun bisa merasa senang karena dia pun merasa senang dengan perpisahan ini. Ngapain mempertahankan sesuatu kalau sesuatu tersebut justru malah menghambat kalian berdua untuk bisa mendapatkan hati yang penuh dengan kegembiraan ini. Karena saran untuk kalian ini guys, open your heart to joy. Dan ini kartunya tunggal, sendirian. Dia hanya melihat matahari. Oke, bisa jadi mungkin kalian kabur ini pergi ke daerah yang bermatahari guys. Pantai yang banyak mataharinya gitu. Atau dimanapun itu yang banyak mataharinya yang terang ya. Kepergian kalian nanti di awal minggu ini. Oke. Kesendirian untuk kebahagiaan. Itu yang aku lihat di sini ya, Scorpio. Oke guys. Kita akan segera lanjutkan untuk water sign yang terakhir sekaligus sebagai zodiak terakhir yang akan aku bacakan urgent message-nya. Ada Pisces dan Pisces mendapatkan video extended. Halo, my queen, queen of the moon. I call upon the Almighty God, I call upon the archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian selama 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, kartu paling atas The Chariot lagi. Dan kartu paling bawah The Fool. What's wrong with water sign? Semuanya tentang pergi, melepaskan. Tadi Cancerian pergi dan kemudian kepo. Scorpio pergi kemudian sedih. Dan Pisces pergi kemudian memulai yang baru di dalam hidupnya. Ada yang kamu lepaskan Pisces ya saat ini. Ketika melihat readingan ini kamu sudah lepaskan The Chariot di sini, letting go dengan cara pergi. Kamu yang pergi ya. Dan this is a good combination card guys, karena dua-duanya adalah major arcana, The Chariot dengan The Fool. Ini divine intervention, kamu benar-benar di guide sama universe untuk melakukan ini.
dan bukan hal yang mudah untuk melakukan ini ya. Jadi yang kamu tinggalkan itu adalah masa lalumu guys. Kamu akan segera bilang goodbye ke siapapun itu atau ke situasi apapun itu. Bisa jadi goodbye ke perusahaan lama tempat kamu kerja, kamu akan masuk ke perusahaan baru, memulai karir yang baru di tempat yang baru gitu, atau kamu meninggalkan bisnismu yang lama, memulai bisnis yang baru, goodbye gitu kan bisnis lamanya, atau kamu meninggalkan seseorang dan kemudian memulai yang baru di dalam hidupmu. The Fool ini dengan seseorang yang baru guys. Bisa jadi yang kalian tinggalkan itu adalah kenangan, ketakutan tentang komitmen. Oke, kenangan dari masa lalu, ketakutan tentang masa lalu akan terulang kembali, bisa jadi. Yang jelas apapun yang kalian tinggalkan itu adalah melepaskan beban yang luar biasa beratnya. Karena The Chariot ini bergerak cepat guys ya. Ini victory, oke. Dan dalam 7 hari ke depan ada sesuatu yang baru akan dimulai di dalam hidup kalian. Aku rasa orang baru akan datang guys kalau ini berkaitan dengan romance ya. Ada orang baru yang muncul ke dalam hidup kalian dan tentu saja exciting, semuanya akan terasa jauh lebih menarik dari yang sebelumnya Pisces, karena yang sebelumnya kamu tertahan dan ketika masuk ke energi The Fool dalam 7 hari ke depan kamu akan lebih penasaran dengan apa yang akan terjadi berikutnya di dalam hidupmu. Aku merasakan keringanan di sini guys. Beda dengan Cancer dan Scorpio tadi. Even sama-sama water sign, tapi aku bisa merasakan kamu itu ringan banget saat ini Pisces ya. Kayak melepaskan sekali dan menyongsong sesuatu yang baru itu dengan luar biasa ya. Luar biasa exciting yang aku maksud. Oke, kartu nasihat untuk kalian Pisces selama 7 hari ini ada blessing are showering your life with the new beginning tadi. Berkat akan tercurah ke dalam hidupmu dengan awal yang baru ini. Oke, ketika yang lama dilepaskan, yang baru dimulai, berkat itu datang. Berkat itu menunggu di titik The Fool ini. The Fool ini Major Arcana yang disiapkan untukmu. Jadi kamu kayak memasuki tempat yang telah disiapkan oleh universe untukmu supaya kamu bisa diguyur dengan berkat yang berlimpah-limpah. Congratulations Pisces ya. Jadi kalau ada tahanan ada yang berusaha untuk menahan kamu Pisces untuk tidak moving on, untuk tidak bergerak atau untuk membatalkan The Chariot ini, dalam 7 hari ini kamu lawan. Ini harus terjadi supaya The Fool bisa dimulai. Ya. Apapun yang berusaha untuk menghalangi kamu atau menghambat kamu, lepaskan dia. Ya, jangan biarkan dia menghalangimu untuk menemukan The Fool ini yang di sana sudah menanti berkat yang berkelimpahan siap-siap dicurahkan untukmu. Oke. Pisces mendapatkan video extended guys. Ini akan menarik sekali untuk dibahas. Dengan berakhirnya Pisces ini maka berakhirlah urgent message untuk 1 minggu ke depan ya guys. Halo. Apa ini tadi? Halo Hermit alias Virgo, kemudian halo Aries Emperor, kemudian halo Libra Justice, dan halo Pisces The Moon. Untuk kalian merasa resonate tadi ya, terutama untuk keempat zodiak ini, lalu tertarik untuk melihat video extendednya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menontonnya secara eksklusif guys. Di situ kita akan bahas lebih detail tentang keempat zodiak ini, informasi penting yang perlu kalian ketahui selama 7 hari ke depan ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys di urgent message for the next 7 days. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, sukses selalu, happy selalu. Sampai ketemu di urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.